Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Kita akan masuk dalam seri terbaru kita, yakni 7 materai dalam kitab Wahyu. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ayat 1 terlebih dahulu kita akan baca. Wahyu pasal 6 ayat 1. Kalau sudah di sana bersama saya, 3, 1, ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Nah saudara, di ayat 1 Wahyu pasal 6 itu adalah ayat yang memulai pembukaan 7 materai, saudara. Ya. Dari ayat 1 ini kita mau mendalami dulu beberapa kata-kata yang menarik, saudara. Yang pertama tentu kalimat di awal pasal 6 ayat 1 ini yang berbunyi, maka kata Yohanes di sini yang menuliskan kitab Wahyu, aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Anak domba. Ya. Siapa yang dimaksudkan anak domba, saudara di sini? Kalau kita mau mengerti, ya, saudara mungkin langsung menjawab, ya Yesus lah begitu, ya. Tapi jelas di sini terminologi anak domba itu dimulai dari pasal 5, saudara. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 5, coba nanti minta tolong Robert baca agak panjang di sini. Pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14, ya. Disitulah kita mengerti siapa anak domba yang dimaksudkan penulis Wahyu ini. Silakan. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Dari pasal 5 ayat 1 sampai 14, anak domba di sini ternyata memegang peranan penting dalam pembukaan materai. Sebab hanya anak domba yang bisa membuka materai. Dijabarkan panjang lebar dari ayat 1 sampai 14 Wahyu pasal 5 tadi.
Nah, terminologi anak domba dalam kitab Wahyu, tentu kita harus mengerti tentang atau siapa yang menulis kitab Wahyu ini, Yohanes dalam hal ini. Ya, jadi di kitab Wahyu lainnya tidak ada penjelasan siapa anak domba itu, saudara. Tapi kalau kita membaca misalnya satu ayat, tolong dibuka, tulisan Yohanes selain kitab Wahyu adalah Injil Yohanes, Yohanes pasal 1 ayat 29. Di sana Yohanes dengan spesifik jelas menjelaskan siapakah anak domba. Terminologi anak domba yang di pikirannya Yohanes itu menunjuk pada siapa. Coba dibaca, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, satu-satunya di dalam perjanjian baru yang menjelaskan tentang anak domba, siapa anak domba, ya, mengapa kita akhirnya mengerti anak domba itu siapa, yakni ya dalam Injil Yohanes dan dalam kitab Wahyu ini. Anak domba yang di dalam benaknya Yohanes tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus, saudara. Jadi bicara mengenai pasal 6 ayat 1, maka aku melihat anak domba itu. Membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, anak domba dalam pasal 6 ayat 1 ini jelas adalah Yesus Kristus. Berdasarkan Wahyu pasal 5 dan Yohanes 1 ayat 29 tadi. Ya, nggak ada alternatif lain. Lalu kemudian dalam ayat 1 ada kalimat lain atau kata lain yang menarik di sini, yakni keempat makhluk, saudara. Keempat makhluk ini siapa? Ya, coba kita lihat di pasal sebelumnya. Saya selalu berkata, mau menafsirkan ayat, mau mengerti ayat harus lihat konteksnya. Ayat konteksnya itu maksudnya yang pertama diperhatikan konteks dekat. Konteks dekat itu bisa bicara pasal di atas dan pasal di bawahnya. Coba kita buka. Wahyu pasal 4 ya, ayat 1 sampai 11. Tolong kembali Robert baca buat kita pasal 4 ayat 1 sampai 11. Siapa keempat makhluk itu? Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di sorga dan di takhta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Nah, inilah yang dimaksud dengan keempat makhluk itu, atau makhluk yang ada di pasal 6 ayat 1. Ada 4 makhluk di dalam pasal 4. Yang pertama, makhluk yang pertama itu sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Yang menariknya kalau kita baca pasal 4 ayat 8 tadi, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Perhatikan kalimat ini. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, "Kudus,
kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Perhatikan ayat 9-nya. Setiap kali makhluk-makhluk, 4 makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di hadapan tahta itu, menyembah Dia. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Dan selanjutnya ikut bersyukur. Ya Tuhan Allah kami, Kau layak menerima puji-pujian, hormat, kuasa, dan seterusnya. Jadi saudara, keempat makhluk ini siapa? Keempat makhluk ini kalau menurut saya adalah pemimpin pujian di surga. Siapa keempat makhluk ini? Ada satu ayat dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Nabi besar Yesaya pasal 6, ayat 1-3. Makhluk ini ternyata punya nama, saudara. Yesaya pasal 6, ayat 1-3. Yesaya pasal 6, ayat 1-3, silakan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Sama. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Sama. Mereka berseru seorang kepada yang lainnya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, persis dengan pasal 4 tadi, ayat ke-8. Mereka juga punya 6 sayap. Ya. Cuma ada penjelasan di ayat 2-nya, 2 sayap menutup mata, 2 sayap ada di badan, dan 2 sayap untuk menutup kaki mereka. Ya. Mereka melayang-layang, dan dalam ayat 2, kalimat pertamanya mereka disebut dengan serafim. Serafim adalah makhluk-makhluk yang ada di dalam kerajaan surga. Jumlahnya ada 4. 1, mukanya seperti muka singa. 2, mukanya seperti anak lembu. 3, mukanya seperti muka anak manusia. Dan 4, mukanya seperti muka burung nasar yang sedang terbang. Nah, kembali ke Wahyu pasal 6 ayat 1. Kita sekarang mengerti apa ayat 1 ini berkata. Maka aku melihat Yesus, anak domba itu, membuka yang pertama dari ke-7 matra itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata. Yang pertama dari keempat makhluk, kalau kita lihat ayat 4, adalah makhluk atau serafim yang punya wajah seperti singa. Ya, dengan suara bagaikan bunyi guruh, ia berkata, mari kita ekspos materai pertama, ayat yang keduanya. Saya baca untuk saudara pasal 6 ayat 2. Inilah materai pertama. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Inilah materai pertama, saudara. Siapakah oknum yang menunggang kuda putih, yang memegang panah, dan yang dikaruniakan mahkota, dan maju keluar merebut kemenangan ini? Ya, saudara, ya, banyak tafsir. Saya sempat, kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu, mungkin masih di Fidusia, saya sempat sedikit mengekspos tentang keempat penunggang kuda. Tapi saya akui, tafsiran saya hari ini beda dengan tafsiran saya 3 tahun lalu tentang penunggang kuda. Ya. Nanti saya akan jelaskan apa pemahaman saya sekarang soal penunggang kuda ini. Ya. Tafsir yang umum di luar sana berkata bahwa penunggang kuda putih ini adalah Yesus Kristus. Dengan banyak argumentasi, ya, kuda putih, Pak. Putih melambangkan kesucian, putih melambangkan ketulusan, putih melambangkan kekudusan. Seperti itu. Ya. Orang yang menungganginya, perhatikan Pak, dikaruniakan sebuah mahkota. Wah, ini kan Yesus, Pak. Sebab siapa yang berbaju putih, berkuda putih,
dan kasih mahkota dan punya mahkota di kepalanya? Tentu Yesus. Tapi Bapak Ibu, saya berkata bukan Yesus. Kenapa begitu? Karena di kitab Wahyu, di pasal yang lain, Yohanes mendeskripsikan bagaimana Yesus nanti muncul dalam kemuliaan. Coba Robert baca buat kita pasal 19 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Pasal 19 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kuda putihnya sih sama, ya. Lanjut. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kelihatannya sama. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan pelan-pelan beda, saudara. Bagaimana mungkin si penulisnya sama, dalam momen-momen mendapatkan penglihatan tentang akhir zaman di durasi waktu yang sama, tapi mendeskripsikan satu objek, mendeskripsikan satu subjek dengan definisi yang berbeda. Tidak mungkin, saudara. Kecuali yang menulis kitab Wahyu ini kita sepakati adalah dua orang penulis. Itu mungkin bisa terjadi. Di pasal ke-6 tadi dikatakan penunggang kuda ini memiliki busur, ya, terjemahan bahasa Indonesianya memegang sebuah panah, bow. Itu lebih tepat diterjemahkan busur, saudara, ya. Ada yang masih menerjemahkan masing-masing, oh itu berarti busurnya doang, Pak, tidak berikut dengan anak panahnya. Kalau saya pakai logika sederhana saja, kalau orang naik kuda bawa busur terus tidak ada anak panahnya, gimana begitu, saudara? Ya, jadi saya tidak mau mendikotomikan ini busur dengan anak panah atau ini busur dengan tidak anak panah. Bagi saya, kalau orang ngomong busur, orang bawa busur, pasti ada anak panah di situ. Ya, sedangkan kalau kita lihat di pasal 19, yang jelas-jelas ini bicara mengenai Yesus. Kenapa? Karena di ayat 11-nya, ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ya. Terus di ayat 13, namanya ialah Firman Allah. Jadi jelas ini Yesus, saudara. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-15, senjata yang dibawa bukannya busur, tapi dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang memukul segala bangsa. Senjata yang digunakan Wahyu pasal 6 penunggang kuda putih dengan Wahyu 19 penunggang kuda putih beda. Di Wahyu pasal 6 si penunggang kuda putih ini membawa busur. Di Wahyu 19 penunggang kuda putih ini mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang memukul segala bangsa. Senjatanya beda. Oh, tapi sama, Pak, ya. Sama-sama punya mahkota, ya. Beda lagi, saudara. Kalau kita lihat pasal 6 ayat yang kedua, kalimatnya begini. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Kata mahkota di sini menggunakan kata Yunani Stefanos. Apa arti harafiah dari Stefanos? Dimahkotai, dikasih mahkota. Ini seperti zaman dulu orang berlomba-lomba, orang ngikutin sebuah perlombaan, kemudian dia menang, kemudian dikasih mahkota, dikasih hadiah, dikasih piala. Jadi orang yang diberi atau memiliki Stefanos itu, Stefanosnya hasil dari perlombaan, menang dari sebuah lomba, atau dikaruniakan mahkota itu, bukan miliknya dia. Sedangkan di Wahyu 19, coba kita lihat lagi, ya. Meskipun kalimatnya dalam bahasa Indonesia sama-sama menggunakan kata mahkota, ayat 12-nya. Wahyu 19 ayat 12.
Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Ada kata mahkota di sini. Dalam bahasa Indonesia sama-sama menggunakan kata mahkota. Tapi di Wahyu pasal 6 tadi menggunakan kata asli Yunani Stephanos. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mahkota. Sedangkan di ayat 12 Wahyu 19 tidak menggunakan kata Yunani Stephanos, tapi diadema. Diadema ini bukan hasil dari perlombaan lari atau perlombaan olahraga, dia menang dikasih mahkota, bukan itu. Diadema adalah mahkota kerajaan. Lambang bahwa dia adalah penguasa. Lambang bahwa dia punya kekuatan. Seorang raja, seorang pangeran, seorang permaisuri itu punya diadema. Stefanos mungkin bisa dimiliki oleh semua orang. Kalau ada orang ikut perlombaan, dia menang, dia bisa punya Stefanos, punya mahkota. Tapi tidak semua orang punya diadema. Sebab yang punya diadema hanya keturunan raja. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi dari hal sederhana ini, saya berani berkata penunggang kuda putih itu di pasal 6 bukan Yesus. Di pasal 19 itu Yesus. Lagian saudara, ya, saya ketika gali ini sempat browsing banyak tafsiran di Google yang bisa saya dapat. Banyak yang kekeh bilang Yesus. Cuma saudara perhatikan baik-baik, kalau itu Yesus, masukan penunggang kuda putih itu adalah Yesus. Coba Bapak Ibu baca pasal 6 ayat 1 ayat 2. Robert saya minta baca pelan-pelan saja. Coba kalau kita pikir itu adalah Yesus, aneh enggak? Coba. Maka aku melihat anak domba itu. Anak dombanya ganti Yesus. Maka aku melihat Yesus itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Perhatikan saya, Yesus membuka materai yang pertama. Makhluk yang rupanya kayak singa itu berkata dengan suara bagaikan guruh, mari. Lalu ayat 2-nya, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang. Yesus, kalau itu Yesus. Baca. Dan orang yang menungganginya. Dan Yesus yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepada Yesus dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu Yesus maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Aneh enggak ceritanya? Coba ya, ini kan Yohanes nih, dapat penglihatan tentang akhir zaman. Dia melihat di ayat 1, Yesus anak domba membuka materai pertama. Kemudian ada makhluk yang rupanya seperti singa berkata mari. Kemudian Yesus yang habis buka materai tiba-tiba nunggang kuda putih. Saya yakin kalau kita benar-benar memposisikan itu, ngebayangin Yohanes pasti bingung. Loh gila, dia yang buka, dia juga naik kuda. Kalau kita baca ayat di bawahnya lagi, Yesus yang habis naik kuda putih itu kembali membuka materai yang kedua, materai yang ketiga, materai yang keempat, saudara. Jadi kalau kita melihat alur ceritanya, saya kok sangat yakin itu bukan Yesus, saudara. Ya. Lalu siapa kalau begitu? Nah, tafsir kedua yang populer, yang 2-3 tahun lalu saya pahami, saya memahaminya, dia adalah antikristus. Ya, bukankah Alkitab banyak berkata bahwa setan bisa menyerupai malaikat terang? Ya. Karena Wahyu pasal 19 bicara mengenai Yesus, maka Wahyu 6 kalau bukan Yesus tentu adalah antikristus. Maka banyak orang menafsirkan Wahyu pasal 6 ini ketika materai pertama adalah kemunculan antikristus, kekasih Tuhan. Tapi saya tetap tidak berkata antikristus hari ini. Kenapa? Karena saya sudah berkali-kali bilang sejak bertahun-tahun, 2-3 tahun ini. Wahyu itu saya baca kronologis, sistematis. Pasal awal mendahului pasal yang lebih muda. Pasal 6 kalau Bapak Ibu pahami itu antikristus, Bapak Ibu akan kesulitan untuk ngebaca bahwa ternyata di Wahyu pasal 13 baru muncul juga antikristus, binatang yang keluar dari dalam laut. Jadi antikristus, si binatang itu baru dijelaskan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu muncul di pasal
13. Lah kalau pasal 13 dia baru muncul antikristusnya, kenapa di pasal 6 ayat 1 materai pertama dibuka, antikristus juga sudah muncul? Lalu kalau begitu ketika materai pertama antikristus muncul, sekarang ini di mana dia bersembunyi? Kurang lebih kan begitu pertanyaannya, kekasih Tuhan. Jadi saya akhirnya bertobat dan saya tidak memahami pasal 6 ayat 1, 2 penunggang kuda putih itu adalah antikristus. Lalu kata Pak Seno sekarang penunggang kuda putih itu yang punya busur dan dikaruniakan mahkota kemudian keluar dengan kemenangan itu siapa? Nah, saudara, ayo sama-sama kita pelan-pelan dulu ya. Ada banyak kata menarik dalam Wahyu pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4 seterusnya. Yakni kata kuda. Ya. Gak mungkin ujuk-ujuk kuda yang muncul dalam penglihatan Yohanes. Sebab saya sangat yakin ini kuda punya makna yang dalam sekali. Apa sih kuda itu? Konteks perjanjian lama, konteks perjanjian baru ketika wahyu ini didapatkan Yohanes di Pulau Patmos. Kuda itu identik dengan kekuatan perang. Coba dibaca satu ayat, Amsal 21 ayat 31. Amsal 21 ayat 31. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jelas, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Jadi kuda itu bicara mengenai kekuatan perang. Ya. Kemudian sudah bertanya sama saya, maksud Pak Seno jadi Yohanes tuh ketika melihat materai pertama dibuka, kuda-kuda itu bicara mengenai kekuatan perang, maka nanti di akhir zaman orang-orang berperang naik kuda begitu? Tentu tidak. Ya, mana ada sekarang angkatan perang berperang dengan gunakan kuda? Udah nggak model gitu ya. Kuda cuma buat estetika doang ya. Nggak mungkin zaman sekarang orang berperang bahkan di padang gurun sekalipun masih menggunakan kuda. Tapi ternyata nama kuda, kata kuda itu masih digunakan oleh banyak peralatan tempur. Nggak usah jauh-jauh lah. Ya, ada terminologi horsepower, tenaga kuda. Mobil ini berapa tenaga kudanya, horsepowernya. Ya. Kalau Bapak Ibu mendalami sedikit tentang perlengkapan tempur, artileri, contohnya tank, segala macam, panser, ya, itu masih menggunakan horsepower. Jadi ini menariknya Alkitab, saudara. Alkitab tidak mungkin salah berkata. Yang saya mau katakan dalam Wahyu pasal 6 ini ketika ada kata kuda di situ, kuda bicara mengenai sebuah kekuatan perang yang luar biasa. Putih di pasal 2. Ini melambangkan, saya bilang tadi, kesucian, kekudusan, bersih, dan ilahi. Tidak pernah setan digambarkan putih. Tidak pernah kuasa jahat dilukiskan putih. Musa ketika habis bertemu dengan Tuhan, rambutnya putih, wajahnya putih penuh kemuliaan. Orang-orang yang menang di akhir zaman di kitab Wahyu dikatakan diberikan jubah lenan putih bersih. Putih selalu bicara mengenai hal yang ilahi. Memang bukan Yesus, tapi sesuatu yang ilahi. Jadi kuda putih itu menurut saya adalah kekuatan ilahi. Ya. Nah, ada kata busur berikutnya. Busur, coba dibaca saja satu ayat di Mazmur 64 ayat 8. Mazmur 64 ayat 8 kita bisa mengerti tentang apa makna dari kata busur atau panah itu. Coba dibuka dan dibaca. Mazmur 64 ayat 8. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Allah menembak mereka dengan busur, tepatnya itu terjemahan yang benar, bukan panah. Nah, kekasih Tuhan, busur atau panah bicara mengenai alat perang. Sesuatu yang kekuatan perang muncul, dengan alat perang ini mereka bisa menaklukkan musuh. Kemudian ada kata berikutnya ketika materai pertama dibuka, dikaruniakan si penunggang kuda ini mahkota, Stefanos. Perhatikan, jadi mahkota yang dimiliki penunggang kuda putih
di materai pertama ini adalah diberikan kepada dia. Dianugerahkan kepada dia. Ya. Bukan milik dia, tapi diberikan kepada dia. Ya. Kemudian yang menarik, setelah penunggang kuda ini diberikan mahkota, dianugerahi mahkota, bahasa Yunaninya Stefanos, si penunggang kuda ini maju dan merebut kemenangan. Kalimatnya merebut kemenangan setelah punya mahkota. Jadi kalau saya bikin kalimat dari makna kuda putih, busur, dikaruniakan mahkota, maju untuk merebut kalimat. Kalau saya kalimatkan jadi kuda putih dan penunggangnya itu menggambarkan sebuah kekuatan ilahi yang setelah dimahkotai, dia terus merebut kemenangan demi kemenangan. Nah, kalau begitu siapa penunggang kuda putih ini? Nah, Bapak Ibu harus mengerti dulu bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang bicara tentang nubuatan akhir zaman. That's the key, itu kuncinya. Jadi mau nafsirnya apapun, ini nafsirnya harus goalnya pada apa yang terjadi di akhir zaman. Materai pertama adalah simbol ilahi yang memulai rangkaian akhir zaman. Saya sudah khotbah tentang seri 7 gereja, ya, yang flash disknya Bapak Ibu bisa dapatkan. 7 gereja di Wahyu sebelum pasal 5 itu bicara mengenai gambaran orang-orang percaya di akhir zaman. Ya. Jadi ada orang Kristen gayanya mirip orang Kristen atau gereja di Efesus. Ada orang Kristen sekarang ini di akhir zaman yang modelnya seperti orang-orang Kristen di gereja Tiatira dan lain sebagainya. Dan kalau Bapak Ibu udah ikuti seri 7 gereja ini, Bapak Ibu akan sama pemahaman dengan saya. Ternyata ciri khas 7 gereja di Wahyu pasal awal 2, 3, 4 itu ternyata dalam kehidupan berkristen kita sehari-hari sudah kita lihat. Berarti itu sudah tergenapi hari-hari ini. Tapi akhir zaman belum terjadi. Akhir zaman baru terjadi ketika materai dibukakan. Ketika materai pertama dibuka, ada kuda putih dengan penunggangnya dengan spesifik tadi. Yang saya akhirnya menafsirkan adalah sebuah kekuatan yang ilahi. Kekuatan ini dimahkotai, dikasih mahkota. Dan setelah dikasih mahkota, kemanapun dia pergi selalu merebut kemenangan. Nah, siapakah penunggang kuda putih ini? Saya hari ini menafsirkannya adalah suatu masa gereja, suatu masa dalam kehidupan menjelang akhir zaman, di mana gereja dan pekabaran Injilnya berhasil dalam menjalankan misi amanat agung. Jadi kalau kau tanya sama saya sekarang ini, Pak Seno, materai pertama itu melambangkan apa? Melambangkan kekuatan ilahi yang setelah dikasih mahkota, kemudian terus keluar merebut kemenangan. Apa itu maksudnya, Pak? Itu adalah masa di mana gereja berhasil dalam menjalankan misi pekabaran Injil sampai ke ujung dunia. Injil dan gereja adalah kekuatan yang terima anugerah Tuhan. Sehingga ketika Injil dan gereja benar-benar sudah terima anugerah Tuhan, dia menjalankan amanat agung Tuhan, pasti akan menang. Sehingga Injil diberitakan sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu ingat, bukankah itu kata Tuhan, syarat yang harus terjadi baru kesudahannya. Coba dibuka satu ayat ini. Matius 24 ayat yang ke-14. Ini kata Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Sesudah itu, ketika Injil sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
Inilah materai pertama. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini mau membaca, apakah kita sudah ada di generasi akhir zaman? Apakah kita adalah kelompok-kelompok manusia yang akan menghadapi akhir zaman? Maka syaratnya materai itu harus dibuka dulu yang pertama. Apa? Injil sudah diberitakan kepada semua bangsa. Pertanyaannya sudah atau belum? Kalau ditanya sekarang ini, belum. Karena pada faktanya masih banyak suku-suku terasing yang belum mendengarkan pekabaran Injil. Belum ngerti Injil, belum pernah dengar siapa Yesus. Belum tahu bagaimana itu selamat, belum pernah mengerti adanya surga dan neraka. Tapi dengan zaman yang canggih ini, saudara. Bagi saya itu semudah membalikan telapak tangan. Dengan teknologi satelit dan lain sebagainya, menjangkau suku terasing itu begitu mudahnya. Benar tidak? Asal ada sinyal saja. Benar ya? Ada orang masuk ke pedalaman tertentu dan di situ ada nangkep sinyal saja. Sehingga ada salah satu orang dari penduduk terasing itu yang bisa membuka gadgetnya. Dia buka YouTube, sehingga dia dengar tentang apa yang disebut dengan juru selamat, siapa Yesus, bagaimana selamat, apa itu surga neraka. Maka tidak perlu sukunya bertobat, Alkitab tidak ngomong begitu. Baru kesudahannya ketika Injil sudah diberitakan kepada seluruh bangsa. Jadi bukan bangsanya harus bertobat. Bangsanya harus terima Yesus, tidak. Pokoknya Injil sudah diberitakan kepada bangsa itu. Diberitakannya itu bisa badani misionaris yang datang ke sana mengabarkan Injil. Tapi zaman sekarang, makanya saya bilang sama teman-teman saya di sini. Saya tadi ngomong sama Pak Lukas, saya gak pernah punya mimpi Pak. Dan gak mau juga terlalu ngoyo membuat gereja ini jadi besar. Tapi saya bilang sama Pak Lukas tadi, kenapa saya minta anak-anak muda sekarang ayo kreatif. Saya bilang the way harus punya identitas. Kalau Betani terkenal dengan pujian penyembahannya. Kalau ngomongin misalnya Tiberias terkenal dengan minyak dan anggurnya. Kalau Benny Hinn terkenal dengan urapannya. The way Pak, saya kepengen Pak, meskipun gereja kita belum besar. Tapi orang dengar the way, langsung mikir ini gereja yang punya pelayanan sosial media luar biasa. Nah saudara, ya saya percaya ketika satelit sudah bisa masuk ke pedalaman hutan gunung terpencil, meskipun raga misionarisnya tidak ada di situ, tapi Injil bisa sampai di sana. Ada yang kenal Ibu Maria? Dia pesen flash disk ini 6, bukan untuk dirinya. Terus dia kasih alamat-alamat yang harus saya kirim. Maka saya kirim, ada yang ke Salatiga, dari alamatnya ada yang di Surabaya, dari alamatnya ada yang di mana kota-kota lain, Cirebon, begitu saudara. Terus ternyata rupanya sudah sampai. Cuman yang terima flash disk ini nggak mengerti caranya, ya. Akhirnya Bu Maria nanya sama saya karena dia tidak terima barangnya, dia juga bingung ngejelasinnya gimana. Pak itu gimana pakainya? Saya bilang aja, saya WhatsApp, Bu itu ada kabel OTG-nya. Tinggal dilihat aja colokannya. Yang satu dicolok ke flash disk, cari colokan yang muat. Yang satu colokin ke HP Android-nya. Ya udah tinggal buka aja, nanti cari, lihat di situ ada khotbah seri tentang 7 gereja. Bu Maria ini bilang, maklum ya Pak, ini orang-orang kampung yang sama sekali nggak ngerti tentang teknologi. Ya, saya mikir, oh ya, begitu mudahnya. Senoknya nggak perlu sampai ke sana, tapi apa yang Tuhan taruh di hati saya bisa sampai ke sana lewat apa? Lewat flash disk. Semudah itu juga Injil diberitakan lewat media sosial. Asal sinyal 5G, sebentar lagi 5G masuk ke sana. Ya, kalau 3G mestinya sudah masuk. Jadi saudara, meskipun Wahyu pasal 6 materai pertama ini belum terjadi, Injil belum sampai diberitakan sampai ke seluruh bangsa,
Karena faktanya sampai sekarang lembaga-lembaga misi masih mengirimkan pokok-pokok doa. Ada suku A, suku B di Indonesia, bukan di luar negeri. Yang butuh dijangkau. Karena suku ini belum sama sekali masuk pekabaran Injil. Berarti di Indonesia saja masih ada belasan suku yang belum masuk Injil. Tapi dengan canggihnya dunia ini, ya, ada satu aja anggota suku itu yang keluar sukunya. Misalnya kalau di Kalimantan dia tiba-tiba jalan ke Pontianak aja, terus dia beli handphone begitu ya. Terus dia tiba-tiba cari-cari iseng-iseng buka YouTube begitu ya. Nangkep ke khotbah The Way ya. Injil disampaikan, satu orang sudah terima Injil mewakili suku bangsa yang terasing itu sudah terima Injil. Jadi tinggal sebentar lagi. Kasih biji mata Tuhan. Ya. Dari Matius pasal 24 ayat 14 tadi. Akhir zaman dimulai dengan materai pertama dibuka. Apa itu? Dunia akhirnya terima Injil. Bahasa lainnya, Injil diberitakan sampai ke ujung dunia. Itulah penunggang kuda putih. Materai pertama. Yuk kita lanjut materai kedua. Dibaca tolong kembali. Pasal 6 ayat 3 sampai 4 Robert buat kita. Wahyu 6 ayat 3 dan 4. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Kembali saudara, pembukaan materai kedua ini melibatkan anak domba Yesus Kristus. Jadi saya yakin banget yang disebut penunggang kuda putih itu bukan Yesus. Meskipun kalau Bapak Ibu googling di internet sekarang ini, hampir dari 10 penafsir Wahyu pasal 6, 9 atau 7 berkata itu Yesus, 3 itu berkata adalah antikristus. Dan ada yang memahami seperti saya tapi segelintir sekali. Hanya minoritas, sebagian kecil saja. Kenapa bukan Yesus? Ya karena lucu saja. Masa Yesus yang buka materai pertama, terus dia naik kuda putih, kemudian naik lagi ke surga buka materai kedua, ya, hal yang tidak masuk akal. Saya yakin kalau itu benar terjadi, Yohanes akan bingung. Gitu. Ya, Yesus buka materai turun ke bawah naik lagi begitu Saudara. Nah, tapi jelas Yesuslah yang punya kuasa. Wahyu pasal 5 menjelaskan hanya anak domba yang sanggup membuka materai-materai itu. Dia membuka materai yang kedua. Setelah apa? Setelah Injil diberitakan sampai ke semua bangsa, materai kedua dibuka. Lalu makhluk yang kedua yang rupanya seperti apa? Ayo. Seperti anak lembu, ya. Berkata sama dengan suara yang besar, ya. Mari. Ayat keempat, majulah seekor kuda lain. Kuda itu apa tadi? Kuda itu apa tadi? Gambar apa? Kekuatan, ya, kekuatan perang, ya. Kuda lain, seekor kuda merah padam. Merah, bicara mengenai temperamental tinggi. Merah bicara mengenai kemarahan, emosi. Merah padam itu bicara mengenai seseorang atau oknum atau kekuatan yang pokoknya darahnya panas terus. Ya. Merah padam. Ya. Kemudian apa? Dan orang yang menungganginya, kembali kalimatnya, dikaruniakan kuasa. Jadi kalau kita membaca tentang apa yang terjadi di akhir zaman, meskipun mungkin setan yang menjadi alat untuk menghancurkan dunia, tapi setan itu bisa menghancurkan dunia, setan itu bisa merusak dunia karena diizinkan. Perhatikan baik-baik kalimatnya, dikaruniakan. Seekor kuda merah padam dan orang yang menungganginya dikaruniakan, diberi kuasa, diberikan kesempatan. Oleh siapa? Tentu oleh dia yang duduk di tahta itu. Kalau tidak dikasih karunia, gak bisa orang bisa menghancurkan dunia. Wong dunia adalah ciptaan Tuhan. Ya, diberi kuasa untuk apa? Wah, ini yang mengerikan ini. Diberi kuasa untuk mengambil shalom dari atas bumi.
Ada masanya nanti Pak. Jadi ketika saya dapatkan ini, terutama pembaharuan tentang penunggang kuda putih yang saya pahami. Biasanya kan gereja begini. Kalau Injil sudah sampai ke ujung-ujung dunia, dunia sudah kenal Tuhan, maka akan turun shalomnya Tuhan. Benar ya? Karena ada orang percaya di mana-mana, ada orang benar di mana-mana. Pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Jika ada orang benar di mana-mana, maka yang buruk, dunia yang gelap ini menjadi terang. Saya kok kalau ngebaca tentang akhir zaman justru sebaliknya. Setelah Injil diberitakan sampai ke ujung dunia, setelah gereja dan penginjilan pengembangan amanat agungnya berhasil, gak lama Pak, gak lama. Tiba-tiba yang namanya damai, sejahtera itu dicabut. Euforia kekristenan, kelompok-kelompok Kristen mungkin termasuk kita yang bangga luar biasa, bersaksi di mana-mana. Gereja saya sudah merintis pelayanan ke pelosok pedalaman. Semua orang-orang pedalaman itu bisa kami sentuh, kami kirim misionaris. Ada orang percaya, Injil sampai ke sana. Mereka lagi bangga-bangganya, tiba-tiba materai kedua dibukakan dan shalom itu atas seizin Tuhan diambil dari atas bumi. Ketika shalom itu tidak ada lagi di atas bumi. Gak ada lagi loh Pak ya, kalimatnya begini. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Jadi ketika damai sejahtera diambil, damai sejahtera gak ada lagi di bumi ini. Apa yang terjadi? Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang tajam. Setelah Injil sampai diberitakan ke ujung dunia, gak lama akan ada perang besar yang terjadi di dunia ini. Matius 24 ayat 6 sampai 7. Apa kata Tuhan tentang perang akhir zaman itu? Matius 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jangan dihapus ayat 7 ini. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Ada perang di mana-mana. Di ayat 7. Tapi kuncinya di ayat 6. Coba munculin lagi ayat 6. Yesus berkata begini, kamu. Ini kata kamu nih, jangan kau abaikan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Kamu, siapa kamu di sini? Kalau kau baca Matius 24, ketika Yesus mengajar tentang akhir zaman, Yesus mengajar khusus spesifik kepada murid-muridnya. Kamu ini siapa? Murid-muridnya. Dalam konteks aslinya, murid-muridnya adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di tanah Palestina, tanah Kanaan, tanah perjanjian, bangsa atau tanah air Israel yang kita kenal sekarang ini. Jadi kalau kita tarik dalam dimensi 2018 ini, bahwa materai kedua ketika dibuka akan terjadi perang. Di ayat yang ke-7 tadi, perang yang melibatkan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Perang dunia ini. Tapi fokusnya adalah Israel. Jadi deru perang yang didengar itu adalah deru perang yang didengar orang-orang Israel. Kenapa? Yesus ketika ngomong ini ngomong kepada muridnya, kamu. Dia tidak berkata semua bangsa akan mendengar deru perang. Kamu akan mendengar deru perang. Nah Bapak Ibu, dengerin saya. Kemarin kan kita ke Israel. Kita di Indonesia kan ngeri ya. Gaza itu perang ya. Bunuh-bunuhan ya. Tapi kalau kau jalan ke Yerusalem, tanya sama orang Yerusalem, itu perang di Gaza, gak kedengeran. Gak kedengeran. Mereka santai aja tuh. Bener gak Pak Riko?
Ya, kita nanya sama tur ya Bu ya, sama tur guide-nya. Mereka nyantai aja padahal kita di sini merinding loh. Habis bunuh-bunuhan banyak orang di Gaza, ratusan orang mati di sana, kayaknya mengerikan mencekam. Tapi di Yerusalem, ingat loh ketika Yesus ngomong ini, Yesus ngomongnya bukan di jalur Gaza. Ya, mungkin di daerah Yerusalem juga, di bukit, kamu akan mendengar deru perang. Nah, orang-orang Israel sekarang ini yang tinggal di Yerusalem, yang tinggal di Nazaret, yang tinggal di Bethlehem, nggak denger itu deru perang. Jadi maksudnya apa Pak Seno? Maksudnya nanti materai kedua ketika dibuka itu damai sejahtera nggak ada lagi di bumi, akan terjadi perang dunia ketiga. Kalau kita ngomongnya tentang ada perang dunia pertama sudah terjadi, perang dunia kedua sudah terjadi, perang dunia ketiga belum terjadi. Kenapa disebut perang dunia? Karena perang ini melibatkan seluruh dunia. Tapi fokusnya orang-orang Israel semuanya harus mendengar. Artinya perang dunia ketiga itu benar-benar melibatkan Israel secara jati diri bangsa. Saya nafsirinnya Gog dan Magog. Kalau kau yang dengar YouTube ini atau dengar khotbah ini tidak langsung, tidak pernah mengikuti sebelumnya, coba browsing di YouTube channel kami JKIDW khotbah Gog dan Magog. Kalau kau sudah dengar khotbah Gog dan Magog itu, khotbah ini adalah khotbah perang dunia ketiga. Karena akan banyak melibatkan bangsa-bangsa dan melibatkan negara adidaya. Ada dari utara sekali, saya sebut dengan berani di Gog dan Magog itu Rusia pasti akan campur tangan. Dengan Israel yang di backup oleh pelindungnya tanda kutip. Dalam hal ini Amerika. Bapak Ibu lebih jelas nanti dengarkan khotbah Gog dan Magog. Gog dan Magog itu dipicu yang saya khotbahkan karena pembangunan bait Allah ketiga. Dan sekarang sudah mendekati semakin hari, semakin dekat waktu kenyataannya terbangun. Ya, kemarin kami sempat masuk ke Masjid Al-Aqsa Dome of the Rock. Ya. Saya mau menguji Wahyu pasal 11 tentang dua saksi Allah. Yang di kalimat ayat 2-nya berkata, ya ayat 1-nya saya baca, Wahyu pasal 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2-nya perhatikan baik-baik. Tapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Kan banyak teori yang berkata perang dunia terjadi ketika bait Allah ketiga dibangun, yakni dengan menghancurkan apa yang disebut dengan rumah ibadat masjid ketiga tersuci kaum muslimin, yakni Masjid Al-Aqsa. Kalau Bapak Ibu nggak bisa atau belum kesempatan masuk ke dalamnya, hanya dari luar, Bapak Ibu nggak ngerti nih omongan saya ini. Ya. Masjid Al-Aqsa itu punya pekarangan yang luas. Dome of Rock itu punya halaman yang luas. Dan kalau kita meyakini Alkitab adalah kebenaran, ayat 2 ini mestinya terjadi. Pelataran bait suci sebelah luar jangan diutak-atik, sebab itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Inilah tempat yang bagi saya adalah masjid itu. Jadi saya adalah penganut teori yang mengatakan bahwa ketika bait Allah ketiga dibangun, itu masjid itu tetap ada seperti sekarang. Tapi tetap ada pergolakan. Kenapa ada pergolakan? Karena bait Allah itu dibangun gak jauh dari masjid. Ada kelompok Kristen tertentu itu berkata titik pembangunan bait Allah itu diukur sebagai batu penjurunya dari Dome of Spirit. Kalau Bapak Ibu kemarin ke Al-Aqsa, ya kita menuju keluar sedikit, masih di pelatarannya ada gedung menara, kubahnya hitam kecil. Bukan yang kubah hitam besar. Kalau kubah hitam besar itu Dome of Rock. Ya, kubah hitam kecil itu dinamakan Dome of Spirit.
Katanya dari situlah ditarik nantinya garis tempat bait Allah dibangun. Nah, kalau itu terjadi meskipun Al-Aqsa nggak dihancurkan, tetap saja Bapak Ibu, kenapa itu masih dalam halaman mereka hari ini? Ya. Nah, saya percaya itulah pemicu Perang Dunia Ketiga. Apa? Pembangunan bait Allah ketiga. Damai sejahtera nggak ada sejak itu. Dunia akan berperang. Pak, kok urusan Al-Aqsa sama bait Allah ketiga jadi perang dunia? Ya perang dunia saudara. Sebab kelompok saudara kita sepupu itu adalah brotherhood-nya kuat. Ya, nggak pedulilah gimana, yang penting kalau seiman, brothers. Oh, bener kan? Ya kan? Makanya mau warga benernya brengsek sekalipun karena seiman ya dipuji aja gitu saudara. Ya. Wah, kalau itu masjid kesuci ketiga diutak-atik, semua orang kaum muslimin di seluruh dunia, ya, saya berani ngomong ini, pasti nggak akan tinggal diam. Indonesia, Malaysia, Pakistan, nggak usah ngomongin negara Timur Tengah ya, semua negara-negara, Cina, jangan kau pikir Cina kelompok Islamnya itu sedikit, tapi kalau mereka sudah bangun bahaya saudara. Dan itu akan memicu perang dunia di mana-mana. Ya. Damai sejahtera nanti akan hilang dari dunia ini. Maka sekarang penting bagi saya untuk minta damai sejahtera turun atas kita. Itu yang saya doakan. Kalau saya doa pribadi, Tuhan gak pernah doa minta macam-macam. Shalom Tuhan turun atasku, Shalom Tuhan turun atasku. Dan mulai hari ini karena kau sadar, Alkitab ngomong, ada masanya nanti damai sejahtera gak ada di muka bumi ini. Mau kalau ketemu orang tuh ngomong, Shalom Aleichem, damai sejahtera untukmu ya. Kenapa? Ada masanya nanti orang-orang kita gak akan merasakan damai sejahtera lagi. Yuk Bapak Ibu, kita memaknai hidup lebih sungguh lagi. Karena kita sadar ketika materai kedua dibuka, yang namanya Shalom gak ada lagi di atas muka bumi ini. Lanjut, materai ketiga. Apa yang terjadi ketika Injil sudah diberitakan sampai ke ujung dunia? Bukannya damai sejahtera, malah damai sejahtera hilang, akhirnya ada perang. Kemudian materi ketiga apa? Ini runtutan saudara ceritanya. Ya. Ceritanya kait-mengkait, habis materi 1, materi 2, habis materi 2, materi 3, sampai akhirnya nanti materi ke-7, sangkakala, cawan murka Allah, dan akhirnya langit dan bumi lenyap. Itu berurutan akhirnya. Coba kita baca kembali Wahyu pasal 6, ayat 5 sampai 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Materai ketiga sama, yang ngebuka materai ketiga adalah Yesus anak domba itu. Hanya dia yang bisa buka materai ketiga. Jadi saudara sebenarnya, nah ini kalau ngomongin ini nih, pesta perkawinan anak domba dalam konteks cerita 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ya, kan saya sudah pernah khotbah ini, bahwa dalam tradisi Yahudi, laki-laki kalau sudah oke menikah dengan perempuan ini, gak bisa langsung pesta, tapi dia harus pulang ke rumah bapaknya, bekerja sedemikian rupa, sehingga dia bisa ngebangun namanya kamar pengantin buat dirinya dan istrinya nanti. Dia usaha kerja bangun, kalau udah cukup, udah oke, dia ngomong sama bapaknya, "Pak, aku sudah punya kamar di halaman rumahmu. Yuk buat pesta buat aku." Maka bapaknya nanti tinggal tunggu waktu, maunya dia. Ya. Maka kata Alkitab, kedatangan Yesus itu gak ada yang tahu. Dia bilang, "Aku gak tahu, yang tahu hanya Bapa." Memang Bapa yang hanya tahu. Ya, suka-sukanya Bapa kapan. Nah, Yesus datang kembali ke dunia ini, Yesus gak tahu Bapak Ibu. Ya, tapi Yesus punya kuasa membuka materai tadi. Materai pertama, Injil sampai ke ujung dunia. Materai kedua, damai sejahtera dicabut. Materai ketiga, kuda hitam dan penunggangnya muncul. Ya. Apa itu hitam? Hitam lambang duka cita. Benar ya? Hitam lambang kegelaman, ketakutan, dan lain sebagainya. Yang menarik di sini penunggang kuda itu membawa timbangan. Timbangan itu alat ukur. Ya.
Kemudian di ayat yang berikutnya, aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ada resesi ekonomi. 1 cupak gandum, 1 liter gandum. 1 cupak itu equal 1 liter gandum. Itu adalah 1 dinar. 1 dinar menurut Matius pasal 20 ayat 2 dan ayat 9, upah orang bekerja sehari di zaman itu. Jadi orang bekerja sehari dapat 1 dinar, 1 dinar hanya bisa dia belikan 1 liter gandum. Kalau dia belum menikah cukup buat dia. Tapi kalau dia sudah menikah, punya istri, belum punya anak, mungkin masih bisa hidup dengan istrinya. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, punya 2 anak saja, ada orang tuanya yang sudah jompo tinggal bersama dengan dirinya. Dia tinggal menampung keponakannya, saya percaya 1 liter itu tidak cukup. Maka akan ada resesi ekonomi. Makanya dikatakan ketika penunggang kuda hitam ini keluar, dia bawa timbangan. Setelah damai sejahtera dicabut, ada perang di mana-mana, semua ukurannya jelas. Semua yang terjadi ada ukurannya, nggak ada yang free, nggak ada yang gratis, nggak ada yang buy one get one, nggak ada. Semuanya diukur. Ngeri ini saudara. Zaman kegelapan, kesuraman dunia. Semuanya diukur. Resesi ekonomi besar. Matius 24. Khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ayat yang ke-7. Matius 24 ayat yang ke-7 yang sudah dibaca tadi. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini menarik nih. Beberapa tahun yang lalu ketika saya kecil ada kelaparan di Ethiopia. Benar ya? Tapi hanya di Ethiopia. Nanti ketika materai ketiga dibukakan, akan ada resesi ekonomi dengan tanda akan ada kata Yesus kelaparan. Bukan di seluruh dunia, tapi di berbagai tempat. Jadi bukan satu wilayah saja yang kelaparan, bukan satu negara saja yang mengalami kelaparan. Seperti sekarang ada Venezuela mengalami resesi ekonomi, cuma di situ doang. Brasil, ya, Argentina, ya, wilayah yang nggak jauh dari sana masih aman-aman saja. Sekarang dengar nilai lira di Turki sudah jeblok saudara, ya. Tapi perhatikan yang namanya Dubai masih aman saja, ya. Israel masih aman saja. Cuma di satu titik aja yang masalah resesi ekonomi. Tapi nanti ketika materai Allah ketiga dibukakan oleh Yesus, akan ada kelaparan di mana-mana. Ya, Alkitab katakan kata Yesus di berbagai tempat. Ya. Saya rasa belum pernah terjadi sebelumnya ada kelaparan di berbagai tempat di dunia ini. Biasanya hanya di satu wilayah saja, hanya di satu teritorial saja, bukan di berbagai tempat. Yang menariknya di sini ada kalimat begini, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak dan anggur tidak boleh dirusak. Kata siapa? Kata suara, yakni si makhluk ketiga itu. Yang wajahnya seperti rupa wajah anak manusia. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak dan anggur ini apa? Ya. Sama, saya sudah pernah khotbah seri ini. Makna minyak dan anggur, lihat di YouTube. Channel JKI The Way, makna minyak dan anggur dalam Wahyu 6 ayat ke-6. Saya tafsirkan singkat cerita, minyak dan anggur itu bicara mengenai zaitun dan anggur. Minyak itu identik dengan elayon, zaitun. Anggur itu oinon, anggur. Nah, untuk menafsirkan zaitun dan anggur itu apa, Bapak Ibu harus lihat konteksnya. Di Timur Tengah saudara, yang namanya zaitun dan anggur itu adalah yang paling berharga. Setiap pesta kecil, apalagi pesta besar yang diadakan di daerah Timur Tengah, itu harus tersedia zaitun dan anggur. Sampai sekarang aja 2018 kalau ke hotel di Timur Tengah sana, ke Mesir, di Israel, itu setiap makanan di meja makan, di prasmanan di hotel, kalau breakfast, makan malam selalu ada zaitun. Pasti kalau nggak zaitun liquid, zaitun buah. Anggur ada,
ya, tapi tidak free karena anggur memang untuk sesuatu yang lebih mahal lagi. Tapi kalau pesta anggur selalu ada. Jadi minyak zaitun dan anggur ini adalah yang paling berharga dalam konteks Timur Tengah. Jadi ketika ketika makhluk ketiga ini, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saya menafsirkannya si makhluk ketiga yang rupanya seperti anak manusia ini berkata, jangan rusakkan yang paling berharga di Timur Tengah. Harafiahnya apa? Ya pohon zaitun dan anggur. Jadi saya menafsirkannya kalau harafiah ya, nanti di akhir zaman kelaparan terjadi, damai sejahtera, pokoknya dicabut, semuanya diukur dengan uang, ya. Tapi zaitun dan anggur dalam konteks Israel pohonnya masih ada. Itu harafiah nafsirnya. Tapi kalau Bapak Ibu menafsirkannya simbolik, zaitun dan anggur itu jelas adalah orang Israel. Karena orang Israel dalam banyak tempat di perjanjian lama dikatakan sebagai kebun zaitunnya Tuhan, kebun anggurnya Tuhan. Kaulah kebun anggurku, berkali-kali itu dalam Mazmur, dalam perjanjian lama Tuhan membahasakan diri kepada Israel. Kamu tuh kebun anggurku, kamu tuh zaitunku, kamu tuh yang tak ternilai. Kamu tuh yang paling berharga, bukankah Israel adalah umat pilihan Tuhan? Jadi kalau Bapak Ibu menafsirkannya simbolik begitu nanti di akhir zaman. Ketika Injil diberitakan sampai ke ujung dunia, kemudian ada perang di mana-mana, kemudian ada kelaparan di mana-mana di berbagai tempat, tapi Israel tidak akan mengalami hal itu. Tapi kalau Bapak Ibu orang percaya seperti saya menafsirkannya lebih dalam lagi. Saya menafsirkannya zaitun dan anggur itu adalah kita juga. Bukankah kita adalah Israel rohani? Jadi nanti di akhir zaman ini sukacitanya saya. Meskipun damai sejahtera sudah terenggut, gak ada lagi di atas permukaan bumi ini. Orang perang, ribut di mana-mana, kelaparan di mana-mana. Kalau kau percaya kepada Tuhan, kau akan terpelihara. Kau gak ada yang amin? Jadi kau terpelihara bukan karena cuanmu. Kau gak bisa beli dengan uangmu itu. Orang damai sejahtera gak ada, kelaparan di mana-mana, kau mau beli apa? Tapi karena kau punya iman kepada Tuhan, Tuhan nanti yang akan pelihara kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah saudara menjadi orang-orang yang memang tak ternilai di mata Tuhan? Itu kan pertanyaan. Karena gak semua orang Kristen loh. Banyak orang beragama Kristen tapi hidupnya tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi kalau ngomongin tadi zaitun dan anggur itu yang paling berharga di konteks Timur Tengah, maka saran saya, kalau kita nanti akhirnya masih hidup ketika materai ketiga dibuka, mulai hari ini, berusahalah jadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memandang kita, kalau itu ngomongin saya, Tuhan ngomong, Seno, lu tuh gak ternilai, tahu gak sih? Meskipun dia nanti yang ngebuka materai ketiga, ada kelaparan di mana-mana karena dia pernah ngomong, Seno, lu tuh gak ternilai, Seno ini akan terpelihara. Nah untuk sampai level ini kan ada effort, ada usaha kita dong. Ayo sama-sama yang dengar khotbah ini, berusahalah jadi orang percaya yang sungguh, yang ngerjakan perintah Tuhan tanpa berdalih, yang di sepanjang hidupnya berusaha untuk senangkan Tuhan. Dan mulai hari ini, apapun yang kau kerjakan, kerjakan untuk Tuhan. Mulai hari ini, dalam banyak kesempatan, mulailah layani Tuhan. Itulah materai pertama, materai kedua, dan materai ketiga. Semuanya kait-mengkait. Akhir zaman dimulai dari apa? Injil diberitakan sampai ke ujung dunia. Materai pertama. Habis itu bukan damai sejahtera yang ada, justru damai sejahtera dicabut. Ada perang di mana-mana. Dan ketika itu terjadi, materai ketiga dibuka, kelaparan di berbagai tempat. Tapi kita yang berkenan kepadanya tidak akan dirusakkan. Dipahami, diusahakan mulai hari ini. Sehingga ketika waktunya tiba, kau menjadi zaitun dan anggurnya
Tuhan. Minggu depan kita akan lanjutkan materai keempat dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita doa.